Halo, salam satu data. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait informasi yang beredar mengenai info GTK ya, di mana pagi ini teman-teman menemui sebenarnya dari kemarin ya terkait informasi verval untuk P3K pada info GTK. Nah, sebenarnya ini teman-teman harus memahami bahwa untuk tahun ini ketika teman-teman login ke SSC ASN nanti itu sistem terintegrasi secara otomatis dapat mendeteksi kita termasuk kategori P1, P2, P3 atau pelamar umum. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, aplikasi Info GTK Kemdikbud itu adalah tempat teman-teman melakukan verval ijazah ya. Nanti akan mencocokkan ijazah teman-teman dengan status untuk yang sesuai dengan jabatan fungsional guru yang akan diambil ya, sebagai guru mapel apa maksudnya. Nah, ini akan coba kita bahas. Jadi, informasi yang beredar di Info GTK teman-teman hari ini atau mulai dari kemarin itu apa sih sebenarnya? Berikut ini adalah tampilan dari hasil Info GTK ya. Jadi kalau teman-teman login ke aplikasi Info GTK, terdapat informasi mengenai status verval ijazah di sebelah kanan. Nah, di sini ada beberapa hasil terkait verval ijazah. Nah, di sini ketika teman-teman itu kondisinya sudah ikut yang namanya tes P3K di tahun kemarin gitu ya, itu munculnya adalah kondisi verval itu dikunci, kemudian ada keterangan tercatat lulus passing grade P3K. Nah, ini sebelum diperbaiki tadi pagi atau agak siang itu sebenarnya ada status satu lagi yaitu lolos P3K gitu ya. Jadi ada status yang membingungkan, ada lolos P3K dan ada tercatat lulus passing grade P3K. Nah, ini sebenarnya teman-teman sebenarnya sudah dapat melihat hasil dari edaran Excel yang beredar ketika itu ya. Nah, itu mungkin secara garis besar tidak akan berbeda jauh. Sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman itu statusnya di P1 kategori apa ya. Nah, terus ini kondisi verval ini sebenarnya buat apa? Kondisi verval ini ya sebenarnya untuk ketika teman-teman login di SSC ASN BKN itu menentukan status teman-teman secara otomatisnya ya. Kemudian kaitan satu lagi adalah dengan aplikasi SIM penilaian. Ini khusus bagi teman-teman yang statusnya adalah P2 nanti ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut atau yang belum lulus passing grade nanti itu akan masuk ke kategori untuk observasi ya, untuk penilaian kinerja melalui aplikasi SIM penilaian 2022 miliknya Ditjen GTK. Nah, jadi kalau teman-teman sebenarnya muncul seperti ini, ya ini kondisi ini sebenarnya sudah kita ketahui ya. Teman-teman kan udah tahu bahwa teman-teman lulus passing grade. Kemudian teman-teman juga sudah melihat ada beberapa edaran Excel walaupun belum resmi rilis, itu ada yang menyatakan bahwa sudah dapat tempat atau penempatan atau belum dapat formasi. Status dikunci untuk tercatat lulus passing grade ini adalah teman-teman sudah ikut di tahap 1 atau 2 yang kemarin dan sekarang statusnya sudah lulus passing grade. Berarti tinggal menunggu kuota atau penempatan ya. Apakah ditempatkan di tahun ini atau di kuota berikutnya. Status verval berikutnya yaitu bagi teman-teman yang sudah mengikuti tes P3K di tahun 2021 kemarin, baik tahap 1 atau tahap 2, tetapi statusnya adalah belum lulus passing grade. Jadi teman-teman akan menemukan kondisi verval adalah sebaiknya tidak verval ulang. Keterangannya adalah tercatat di database. Jadi maksudnya bagi teman-teman yang statusnya sudah dikunci, itu tidak dapat melakukan perbaikan verval lagi ya. Karena statusnya sudah dikunci, lolos P3K maupun sudah lulus passing grade. Nah, bagi teman-teman yang belum lulus passing grade, munculnya adalah tercatat di database, sebaiknya tidak verval ulang. Tetapi bagi teman-teman yang belum pernah ikut sama sekali di pendaftaran di tahap 1 atau tahap 2, muncul statusnya adalah tidak ada kondisi verval ya, hanya sampai poin ke-9. Status berikutnya adalah bagi teman-teman yang memang belum pernah ikut tes seleksi P3K sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman itu belum daftar tahun kemarin karena tidak ada formasi atau tidak mendaftar di SSC ASN BKN, itu nanti menemui sampai dengan poin ke-9 ya. Status vervalnya adalah verval selesai. Jadi teman-teman tidak mendapatkan poin yang angka ke-10 di sini. Nah, sementara ini bagi teman-teman ini bukan jadi sesuatu yang menghebohkan ya, teman-teman tinggal tunggu saja pembukaan yang dijadwalkan di awal Oktober tanggal 5 kurang lebih untuk pendaftaran SSCSN P3K di tahun ini ya. Jadi
Bagi teman-teman yang mau mengecek info GTK-nya tidak apa-apa, tapi jangan jadikan patokan. Sebenarnya ini informasi yang tampil ini nanti rilis resminya hanya bisa dilihat ketika sudah login di portal pendaftaran akun SSC ASN ya, pada tanggal yang telah dibuka nantinya. Baik teman-teman yang sudah lulus passing grade atau belum pernah ikut. Bedanya nanti kalau teman-teman yang sudah penempatan atau sudah lulus passing grade dan mendapat kuota, begitu teman-teman login ke akun SSC ASN nanti untuk reaktivasi itu langsung muncul penempatannya di mana dan akan melakukan pemberkasan gitu ya. Tapi bagi yang belum lulus passing grade atau belum yang mengikuti sama sekali, berarti nanti akan kembali memilih formasi. Nah ini nanti tidak ada tes ya karena menggunakan metode observasi. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Salam satu data.